Kalau ibu mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Pak Wisnu. Jadi Wisnu yang menolong aku bebas. Padahal aku jelas-jelas bilang ke Widya untuk menolak bantuannya. Arjuna? Kurang ajar. Asal kalian tahu, saya tidak bersalah. Jangan cuma berani sama perempuan, lawan saya. Urusan kamu. Setiap kali aku tidak sengaja melihat kamu menatap Wisnu, aku sangat merasakan sekali kamu tidak pernah menatap aku seperti itu, Win. Apa selama ini kamu tidak mencintai aku? Gue masih menanti cinta gue yang lama. Mas, makasih ya udah nolongin aku tadi. Dan aku minta maaf kalau aku udah kasar sama kamu. Aku percaya kalau kamu udah nggak ada perasaan apa-apa lagi sama dia. San, saya senang kalau sekarang kamu sudah menyadarinya. Arjuna, dia pasti ada di pesta tadi. Karena alat musik yang dibuat sama anak jalanan itu sama persis dengan yang diajarin Arjuna dulu. Tapi waktu aku nyari Arjuna ke dalam gedung, kenapa ya? Aku ngerasain sesuatu saat Juna ada di dekat aku. Apa mungkin Juna itu adalah Arjuna yang selama ini aku cari? Tapi nggak mungkin. Juna bilang kalau dia itu adalah anak kandungnya Bu Widya. Kalau Juna anak adopsi, Bagas pasti juga udah cerita sama aku. Lagian, Luna cinta sama Juna. Aku nggak mau ngambil resiko yang bisa ngebuat Luna itu sakit hati. Kamu mau ngomong sama Mama dan Papa? Iya loh. Gue pengen jelasin kalau papa aku ini sama sekali tidak punya niat buruk sama mereka. Memang papa pernah di penjara, tapi papa sama sekali nggak bersalah. Kalau enggak ya, mana mungkin papa dibebasin kan? Lo sayang banget ya sama Papa lo. Bukan sayang lagi loh. Papa sama mama itu sangat berarti buat gue. Gue bahkan rela untuk menyerahkan nyawa gue untuk mereka. Karena kalau saja gue dan Bagas nggak pernah dianggap anak sama mereka, gue nggak tahu hidup gue akan seperti apa sekarang. Sama seperti gue nggak tahu gimana hidupnya Siti sekarang. Jun, lo nggak ngerasa apa? Kalau sekarang Siti itu hidup bahagia seperti lo dan Bagas. Kalau sampai itu benar terjadi, ya alhamdulillah. Gue akan sangat bersyukur buat Siti. Tapi Siti terlalu sangat berarti buat gue. Bahkan kehilangan Siti sudah membuat hati gue menjadi kosong. Dan hati ini hanya akan bisa diisi kalau Siti sudah gue temuin. Tapi San, aku ngeri deh kalau misalnya Wisnu tahu perbuatan kamu dulu. Kamu kan fitnah Wisnu sama Widya. Akhirnya mereka berdua percaya kalau mereka tuh saling mengkhianati kan? Vanessa, jaga nada bicara kamu ya. Aku nggak mau sampai ada yang dengar. Kamu sadar nggak sih San? Selama ini kan kamu selalu misahin mereka kan? Tapi nasib selalu mempertemukan mereka lagi.
Kamu tahu nggak? Aku dulu pernah nonton film, kasusnya sama banget kayak gini. Terus kamu tahu nggak? Kata di film itu, kalau kita berusaha misahin orang yang udah ditakdirkan sama-sama, kita bakal kena tulahnya. Udah deh, Van. Kamu gak usah ngomong aneh-aneh. Bikin tambah kepala aku pusing aja. Sandra. Heh, Miko. Silakan duduk. Gimana? Ini yang sesuai. Tapi San, aku ngeri deh kalau misalnya Wisnu tahu perbuatan kamu dulu. Kamu kan fitnah Wisnu sama Widya. Akhirnya mereka berdua percaya kalau mereka tuh saling mengkhianati kan? Vanessa, jaga nada bicara kamu ya. Aku nggak mau sampai ada yang dengar. Kamu sadar gak sih, San? Selama ini kan kamu selalu misahin mereka kan? Tapi nasib selalu mempertemukan mereka lagi. Kamu tahu nggak? Aku dulu pernah nonton film, kasusnya sama banget kayak gini. Terus kamu tahu nggak? Kata di film itu, kalau kita berusaha misahin orang yang udah ditakdirkan sama-sama, kita bakal kena tulahnya. Udah deh, Van. Kamu gak usah ngomong aneh-aneh. Bikin tambah kepala aku pusing aja. Sandra. Heh, Miko. Silakan duduk. Gimana? Ini yang sesuai kita bicarakan. Kamu mau ngomongin apaan sih, Mik? Aku dan Miko sudah menyiapkan sesuatu untuk membalas perbuatannya Tio semalam. Artikel ini untuk menjatuhkan suaminya Bu Widya. Masa lalunya yang tertuduh sebagai kasus pembunuhan. Besok pagi akan beredar di koran-koran. Dan aku juga pastikan artikel ini ada di blog saya. Dan setelah ini, orang-orang akan ramai membicarakan kasus ini. Bagus. Dan aku yakin rencana kita akan berhasil. Bagaimana perkembangannya, Pak? Apa benar tidak ada titik terang dalam pencarian Putri? Sejauh ini kami telah menemukan beberapa petunjuk baru. Tapi semua petunjuk itu mengalami jalan buntu. Jadi kami belum bisa menemukan Putri Bapak. Looknya laki-laki yang ada di pesta semalam. Ya Allah, ini betul-betul keterlaluan. Kenapa dia bisa memberitakan suami saya seperti ini? Bukan cuma itu, Bu. Tapi si pemilik blog sudah ngasih ancaman kalau suami ibu tidak minta maaf secara pribadi, dia akan menuntut suami ibu. Kita berusaha misahin orang yang udah ditakdirkan sama-sama, kita bakal kena tulahnya. Sapa mana ya? Kok nggak ada di ruangannya sih?
Maaf Mbak, Safa di mana ya? Safa sedang mencari cinta sejatinya, Mbak. Katanya cowok itu ada di acara penghargaan semalam. Jadi Safa mau ke sana, mau mencari semua yang ada di sana. Mbak cari Mbak Safa ya? Iya. Kebetulan Mbak Safa udah balik. Tadi aku lihat dia naik ke atas. Oh gitu, ya udah makasih ya. Jadi hanya Arjuna, anak Widya yang tersisa. Coba kamu bertanya pada orang yang bernama Arjuna. Apa aku harus ngomong lagi sama Juna? Tapi dia kan udah pernah bilang kalau dia itu bukan anak angkat. Nanti kalau misalnya aku nanya lagi, Salah. lo nggak boleh lihat. Ini rahasia soalnya. Dokumen rahasia. Semua proyek yang ada di kantor ini pasti gue tahu. Kenapa lo? Pucat banget mukanya. Jun, gue gak apa-apa kok. Jun, ada yang pengen gue tanyain sama lo. Sebenarnya sih sebelumnya gue udah pernah tanya ke lo. Tapi gue pengen nanya sekali lagi untuk bener-bener ngeyakinin. Sorry, apa lo anak kandungnya Bu Widya? Gua sebenarnya Lun? Hai. Kok ke kantor gua? Iya, gue mau ketemu sama lo. oke. Gue tinggalin kalian ya. Lun, ada berita bahagia. Kayaknya sebentar lagi gue bisa ketemu sama Arjuna. Iya, lo pasti bisa ketemu sama dia kok. Gue yakin. Dan gue juga bakal ngebantuin lo sebisa gue. Makasih ya, Lun. Gue tahu lo itu memang adik yang paling baik sedunia. Tadi lo mau ketemu sama gue kan? Mau ngapain? Iya, tadinya gue mau ngajakin lo makan siang. Tapi karena udah kesiangan, jadi yaudah deh, gue balik aja ke kantor ya. Basa-basi doang dia pasti. Yaudah sana. Bye-bye. Mau apa kamu kesini? Mau memohon sama Miko? Kamu dengar ya, Miko tidak akan merubah artikelnya itu. Aku tahu. Miko tidak akan merubah artikelnya. Itu karena pengaruh kamu, kan? Bagus kalau kamu sampai tahu. Karena memang suami kamu itu harus minta maaf pada saya, suami saya, dan Miko. Bisa ya kamu menyuruh orang lain untuk meminta maaf pada kamu? Kamu nggak sadar, kamu itu tidak lebih baik. Atau kamu bahkan lupa, dulu kamu pernah merebut suami perempuan lain.
Aku sudah menemukan Siti. Sahabat yang aku cari-cari dari dulu. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Jun, lu ngapain sih ngumpet di situ? Gue malas ketemu sama kliennya Mama. Oh, emangnya kenapa? Itu yang gede banget. Kalau ketemu sama dia, buntut-buntutnya nanti dicurhatin. Oh, Siang, Mbak Safa. siang Bapak. Mbak Safa, lihat Mas Juna. Juna ya? Iya. Tadi sih ada di sini Pak. Tapi katanya sih dia tuh lagi keluar. Bapak cari saya? Ya iyalah, saya tuh butuh kamu. Tuh buat desain rumah, sekaligus mau curhat tentang istri saya. Curhat ya, Pak? Iya. Udah, Bapak duluan aja ya. Nanti saya ketemu di kantor saya. Nggak mau. Ayo. Iya, bener. Ya. Ada duit gope. Lumayan nih buat beli es dong-dong. Ayo, Jun. Kita harus bicara. Hari ini sepi ya? Iya, ya kita dikit deh pengurangnya. Kamu lapar nggak? Iya nih, lumayan nggak panas sih. Wah, ada uang 500 koin. Siti, kita berarti bisa beli es dong. Ayo kita beli yuk. Iya, ayo cepetan. Gak mungkin. Gak mungkin kalau dia itu Arjuna. Lun, kenalin, ini Yoga. Dia tuh bartender di cafe ini. Dan dia juga yang kemarin ngebantuin gue waktu gue diikutin sama mantan gue. Kenalin yuk. Halo, aku Yoga. Salam kenal. Kenapa? Ada masalah? Iya, Lun. Kenapa sih lu? Kalau lu ada masalah, cerita aja sama Yoga. Pasti bisa dibantu. Masalah gue itu lebih berat daripada dibuntutin seorang mantan pacar. Masalah gue itu lebih susah. Lun, masalah itu akan terasa sangat berat sekali kalau kita tanggung sendiri. Betul banget tuh, Lun. Gue cabut dulu ya, udah dijemput nih. Yok, ntar lu kabarin gue aja ya. Oke. Dah. Ya Allah. Aku yakin pasti Mas Tio nggak mau meminta maaf pada Miko. Apa yang harus aku perbuat ya untuk menyelesaikan masalah ini? Gak. Gue harap lo nggak menghakimi gue setelah lo dengar cerita gue tadi. Enggak lah, Lun, enggak. Aku sama sekali nggak punya hak untuk ngejudge kamu. Sama sekali nggak punya hak. Ya lagi pula santai aja kali. Banyak banget kok yang zaman sekarang ini orang yang ya bohong sana sini. Iya, dan sekarang gue bingung gue harus ngapain. Gue bingung antara gue mau cerita ke Safa siapa Juna sebenarnya, atau gue nutupin semuanya. Sebenarnya sih simpel aja. Ya, kamu tinggal ngomong ke Safa dan serahin Juna ke dia. Enggak. Tapi gue nggak bisa. Gue nggak bisa biarin Safa itu deket sama Juna. Gue terlalu cinta sama Juna. Ya, kalau kamu ngerasa seperti itu, oke, aku bakal bantu kamu.
banget. Iya lah Mbak, soalnya saya mau ketemu sama seseorang yang sangat spesial. Safa mau kemana itu? Katanya Safa mau ketemu sama orang yang istimewa. Gah, lo udah tahu kan apa yang mesti lo bilang sama Safa? Iya, Lun. Kamu tenang aja. Aku inget kok. Aku nggak akan lupa semua yang udah kamu omongin ke aku. Ya, kamu tenang aja. Hei, lo harus bilang sama Safa kalau Arjuna itu udah meninggal. Iya. Kamu nggak usah ngomongin terus-terusan seperti itu. Ntar yang ada aku salah ngomong lagi. Hah? Iya. Kamu tenang aja ya. Enggak, Yuk. Gue nggak bisa ngelakuin semua ini. Yaudah, mendingan kita batalin aja ya. Ya, tapi Luna, gimana? Safa. Saf, kenalin. Ini Yoga, bartender di sini. Hai. Kata Luna, kamu kenal Arjuna? Tolong kasih tahu saya, di mana Arjuna sekarang? Iya. Aku kenal sama Juna. Dan sekarang dia ada di sini. Pencarian kamu sudah berakhir. Gue sama sekali nggak nyuruh dia ngaku jadi Arjuna di depan Safa kok. Lo sama sekali nggak bilang kalau lo itu Arjuna. Lo cuma bilang sama gue kalau lo itu tahu tentang Arjuna. Sorry, maaf. Aku nggak jujur sama kamu. Karena aku takut. Aku takut kalau aku cerita ke orang-orang tentang masa lalu aku. Mereka malah menertawakan aku. Tapi sekarang aku tahu. Aku udah tahu, Ti. Aku sudah menemukan Siti. Sahabat yang aku cari-cari dari dulu. Sekarang aku tahu. Aku udah tahu, Ti. Aku sudah menemukan Siti. Sahabat yang aku cari-cari dari dulu. Ti, kamu kenapa diem aja sih? Kamu nggak ngerasa kalau bumi yang sekarang sedang kamu pijak ini sedang bergetar? Kamu nggak ngerasa apapun kalau kamu sekarang sudah berhasil menemukan teman kecil kamu? Ti, aku tahu. Kamu pasti nggak semudah itu percaya sama aku. Atau kamu kecewa kalau Arjuna yang selama ini kamu bayangkan nggak sesuai dengan kenyataan. Aku minta maaf. Tapi kamu harus bangun dari mimpi kamu. Ini kenyataan. Ini kenyataan tentang diri aku. Tapi kalau kamu nggak bisa nerima, aku ngerti.
Arjuna, tunggu. Arjuna! Jun! Pemuda impian jadi impian. Pemuda pujaan jadi bayangan. Arjuna, Lun. Ya Allah, Lun. Dia Arjuna. Arjuna yang selama ini aku cari, tapi sekarang aku udah nemuin dia, tapi aku ngebiarin dia pergi begitu aja. Dari mana lo tau kalau itu Arjuna? Baru aja dia nyanyi. Nyanyi lagu yang cuman aku dan Arjuna doang yang tahu. Dan alat musik itu pasti Arjuna. Tapi sekarang dia malah pergi. Arjuna! Bisa aja orang lain yang nyanyiin lagu itu. Dan bisa aja emang kebetulan anak-anak jalanan itu ada di situ. Nggak mungkin, Lun. Itu Arjuna aku. Lun, kata kamu dia kerja di kafe yang tadi kan? Aku harus nanya tempat kerja itu. Pasti mereka tahu di mana alamat rumahnya. Aku harus cari. Saf. Akhirnya, lo nemuin juga orang yang selama ini lo cari. Kak, lu dapat lihat Safa nggak? Dari tadi gue nyariin dia, tapi nggak ketemu. Sekali-sekali lo coba berhenti untuk nyariin Safa. Maksudnya? Safa itu sudah nemuin orang yang selama ini dicari. Nggak mungkin. Orang yang selama ini dia cari udah menghilang secara bertahun-tahun. Ya nggak mungkin lah tiba-tiba dia datang dalam kehidupan Safa. Lagi pula, emang Safa nemuin dari mana orang itu? Luna? Ya, Lun? Halo, Gas. Luna, lu sama Safa nggak? Iya, Gas. Ini gue lagi sama Safa. Kak Juna bilang kalau Safa udah nemuin orang yang selama ini dia cari. Ya, terus kalian lagi di mana? Aduh, Gas. Gue nggak tahu ini sekarang gue lagi di daerah mana. Tapi yang jelas, Safa itu udah nemuin cowok yang dia suka. Maksudnya? Safa udah berhasil nemuin teman masa kecilnya? Iya, dia udah berhasil nemuin cowok itu. Safa! Gas, udah dulu ya. Halo, Lun? Luna? Halo? Keputus lagi. Sekarang mau ngapain lagi kamu kesini? Untuk apa kamu susah nyariin aku? Bukannya kamu udah kecewa sama aku begitu tahu aku adalah Arjuna? Aku tahu, Ti. Aku tahu tujuan kamu kesini apa. Kamu kesini hanya ingin memastikan kan, kalau aku ini adalah Arjuna asli atau bukan. Ya kan? Aku cuma... Apa yang mau kamu tahu? Hah? Tentang hujan deras saat pertama kali kita bertemu? Atau tentang topi aku kasih ke kamu sebelum kita berpisah? Apa, Ti? Kenapa aku harus berubah nampung dari Arjuna? Iya. Itu nggak akan merubah segalanya, Ti. Nggak akan merubah apapun. Apapun jawaban aku, mau benar ataupun salah, itu nggak akan merubah apa yang telah terjadi di antara kita berdua.
Aku tahu, Ti. Kamu adalah orang yang mengejar impian. Tapi maaf, aku bukan impian. Orang yang berdiri di hadapan kamu ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Kamu harus ngerti itu. Ya. Dia memang Arjuna. Orang yang selama ini aku cari. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Dia memang Arjuna. Orang yang selama ini aku cari. Semua yang dia bilang itu udah benar. Tapi kenapa aku sama sekali gak ngerasain sesuatu saat aku deket sama dia? Gue gak pernah nyuruh lo ngelakuin semua ini ke Safa. Mulai sekarang tinggalin dia. Jadi kamu gak suka dengan perlakuan aku ke kakak kamu? Iya? Hah? Gue cuma minta tolong sama lo. Jelasin ke Safa kalau Arjuna itu udah meninggal. Gue gak pernah nyuruh lo buat ngaku-ngaku jadi Arjuna. Rencana kita berubah. Aku punya rencana yang lebih baik. Jauh lebih baik. Sekarang kamu ikutin aku aja. Gue mohon lo jauhin Safa. Lo jangan nyakitin dia. Gue akan ngelakuin apapun asal lo mau ngejauhin Safa. Apa maksud kamu dengan melakukan apapun? Kamu mau nyokok aku dengan uang? Ya, aku pengen tahu berapa banyak uang yang kamu bisa kasih ke aku. Berapa? Sebutin.
100 juta. 100 juta. 100 juta. Iya. Kamu dengar baik-baik ya. Kalau aku bisa deketin Safa dengan berpura-pura jadi Arjuna, aku mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi kakak ipar kamu. Dan itu berarti aku bisa mendapatkan separuh kekayaan harta ayah kamu. Gak cuma 100 juta, lebih dari itu. Hah? Dan gak cuma itu. Gak akan ada orang yang bisa ngebuktiin bahwa aku adalah Arjuna palsu. Bahkan tes DNA sekalipun. Safa itu, aku tahu kalau dia udah mencari Arjuna selama bertahun-tahun. Dan dia adalah perempuan yang sangat rapuh. Dan bagiku, dia akan mudah jatuh. Bukan. Kamu tidak perlu tahu aku dapat rekaman itu dari mana, Sandra. Kamu bilang sama Miko, cabut semua artikel tentang aku.